Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal sharing gimana caranya untuk mencatat data keuangan perusahaan. Khususnya di sini adalah kasus perusahaan dagang toko cemerlang dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Nah, ini adalah aplikasi Mayopnya. Aku pakai Mayop Accounting Plus versi 18. Oke teman-teman, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan utama dari Mayop Accounting Plus versi 18. Di tampilan utama ini ada 5 menu utama, yaitu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Sebelum kita mencatat data keuangan perusahaan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat data awal perusahaan. Nah, cara membuat data awal perusahaan, kita bisa masuk ke menu Create. Kemudian, ini adalah tampilan introduction, kita klik next. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisi company information atau data perusahaan. Di sini untuk company name-nya kita isikan dengan nama perusahaan. Kita lihat di sini, nama perusahaannya adalah Toko Cemerlang. Toko Cemerlang. Untuk kolom ABN kita isikan dengan NPWP perusahaan. Nah, ini NPWP-nya 1092233500. Kemudian address-nya kita isikan alamat perusahaan, Jalan Diponegoro, Singaraja. Untuk phone number kita isikan nomor telepon 0362 65987. Nah, untuk fax number sama email address kita lewati aja ya teman-teman, karena di data perusahaannya juga tidak dijelaskan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi accounting information atau informasi keuangan, di mana data ini bisa kita lihat di data perusahaannya atau data toko cemerlangnya. Di sini kita lihat periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari, diakhiri tanggal 31 Desember. Oke, berarti dia periodenya 12 bulan ya teman-teman. Terus kita lihat transaksinya. Transaksinya itu terjadi di tahun berapa sih, kayak gitu kan. Nah, ternyata di sini transaksinya itu terjadi di bulan Januari tahun 2003. Oke, kita kembali lagi ke Mayop. Berarti untuk current financial year atau tahun berjalan kita isikan 2003. Kemudian untuk last month of financial year ini kita isikan bulan akhir periode berjalan yaitu Desember. Untuk conversion month-nya itu kita isikan Januari atau bulan terjadinya transaksi, dan number of accounting period kita isikan 12 yaitu 12 bulan. Kemudian kita klik next. Next lagi. Nah, di sini ada tampilan account list. Kita pilih yang tengah, kemudian next. Nah, di sini company file kita diminta untuk merubah penyimpanan data perusahaannya. Kalau misal kita mau merubah, oke, kita coba rubah dia disimpan di dokumen. Kemudian save, next. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ketika dia muncul seperti ini, kita pilih comment center. Maka akan muncul tampilan comment center Mayop Accounting. Di sini di comment center itu ada beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan kayak gitu. Ini untuk mempermudah pengerjaan kita. Tampilannya kita perkecil aja biar kita bisa sambil melihat kasusnya kayak gitu ya. Oke, setelah kita masuk di comment center, langkah selanjutnya adalah membuka rekening atau akun-akun perusahaan yang dibutuhkan. Caranya gimana? Caranya dengan klik account, kemudian account list. Nah, di sini Mayop akan menampilkan beberapa kelompok akun dari aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Dan di setiap kelompok
akun ini Mayop telah menyediakan beberapa akun, tetapi dari beberapa akun ini tidak semuanya akan kita gunakan. Artinya, akun-akun ini akan kita sesuaikan dengan akun-akun yang dibutuhkan oleh toko cemerlang. Nah, apabila di akun-akun yang sudah disediakan Mayop ini bisa kita ganti, maka akan kita ganti dan kita gunakan. Tapi kalau memang tidak bisa kita ganti dan tidak kita gunakan, maka bisa kita hapus saja agar bisa lebih efektif, kayak gitu. Nah, jadi data akunnya kita bisa lihat di neraca toko cemerlang di sini. Nah, jadi kita kembali lagi ke Mayop. Di sini mulai dari check account. Check account ini kita bisa ganti dengan rekening di BCA, nomor akun 1200, rekening di BCA. Oke. Kemudian untuk profession account sebenarnya 2700 tanah. Oke, kemudian kita lanjut ke kelompok akun liability. Di sini trade creditor bisa kita ganti dengan hutang dagang, nomor akun 1100, hutang dagang, klik OK. Kemudian payroll accrual payable ini bisa kita inactive. Nah, selanjutnya kita buat akun baru, klik new, pilih header akun dulu. Di sini nomor akun 1000, kewajiban. Oke, kemudian kita masuk ke kelompok akun equity. Di sini retained earning bisa kita ganti dengan laba ditahan, nomor akun 2000. Oke, current year earning kita ganti dengan laba tahun berjalan, nomor akun 3. Oke, historical balancing. Tetap kita ganti nomor akunnya aja ya teman-teman. Kemudian yang belum, kita perlu membuat satu akun lagi, yaitu modal make 1000 modal make. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke kelompok akun income. Di sini kita bisa lihat di rekening nominal. Nah, untuk income kita klik new, kemudian di sini 1000, penjualan televisi, ALTN, kemudian 2000, penjualan kulkas, ALTN. Oke, ini udah selesai di kelompok akun income, sudah sampai penjualan bisa dibayar. Kita klik OK, kemudian masuk ke kelompok akun cost of sales, klik new. Di sini 1000, harga pokok televisi, ALTN 2000, harga. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok akun expense atau beban. Di sini ada akun wage and salaries, bisa kita ganti dengan biaya gaji pegawai administrasi, nomor akun 1100, biaya gaji pegawai administrasi. Oke, kemudian other employer expense bisa kita ganti dengan biaya gaji karyawan toko. Oke, kemudian masuk ke other income. Di sini klik new, pilih header account numbernya 1000, account-nya pendapatan bunga, ALTN 1200, pendapatan bunga di BCA, ALTN 2000, pendapatan lainnya. Oke, nah yang terakhir
menginput kelompok akun Other expense. Klik new, kemudian header account, kita masukkan akun nomornya 1000, akunnya biaya bunga. ALTN, klik detail account, kita inputkan ini 1200, biaya bunga di Mandiri. Oke, nah setelah kita selesai memasukkan atau membuka rekening toko cemerlang, selanjutnya adalah menginput saldo awal akun toko cemerlang. Caranya, ini kita close dulu, masuk ke comment center, kemudian ini data perusahaannya kita kembalikan ke neraca. Nah, untuk menginput saldo awal perusahaan, caranya adalah klik setup, kemudian pilih balance, klik account opening balance. Nah, di sini kita isikan nominalnya sesuai seperti apa yang tertera di neraca toko cemerlang. Langsung aja ya teman-teman, dari kas di tangan. Ini 40 juta. Rekening di BCA 65 juta. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur tax code atau pajak. Di sini klik list, kemudian pilih tax code. Jadi di sini kan ada banyak banget tax code yang disediakan oleh Maya Accounting, tapi kita hanya akan menggunakan 2 tax code saja yang biasa kita gunakan, yaitu GST dan NT. Jadi selain GST dan NT, tax code lainnya itu kita hapus aja teman-teman. Caranya klik tax code-nya, kemudian klik kanan, pilih delete tax code. Begitu seterusnya, kecuali GST dan NT. Nah, ini tinggal 2, kita close. Kemudian selanjutnya adalah mengisi link account atau akun link, akun yang terkait. Jadi di sini diketahui bahwa kebijakan mengenai pembelian dan penjualan adalah setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Bila melibatkan kas, selalu menggunakan rekening kas di tangan. Jadi, kita di sini untuk akun penjualan dan pembelian menggunakannya akun kas di tangan. Cara mengaturnya gimana? Jadi kita pilih setup, kemudian link account, pilih sales account untuk mengatur link account penjualan. Nah, di sini untuk account customer receipt-nya kita ganti dengan kas di tangan ya teman-teman. Klik OK. Begitupun dengan pembelian. Setup link account, kemudian purchase account. Di sini kita ganti dengan kas di tangan. Klik OK. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menginputkan data vendor atau supplier dari toko cemerlang. Caranya gimana? Caranya kita yang pertama adalah membuat kartu utang piutang terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke menu cut file, kemudian kita pilih cut list. Nah, di sini kita masuk ke menu supplier, pilih new. Namanya PT Sony INT. Cut ID-nya V01. Alamat Jalan Ria 5, Jakarta. Untuk
buying detailnya, di sini purchase layout. Ini kita pilih item, kemudian payment is due-nya kita ganti in given of days. Discount days-nya kita 0, balance due days-nya kita pilih 30 karena di data perusahaan diketahui bahwa terminnya itu N/30. Itu ya teman-teman. Kemudian klik new untuk membuat kartu utang lainnya. Oke. Nah, untuk kartu utangnya sudah selesai kita buat, kemudian kita akan membuat kartu piutang. Kita pilih customer, kemudian klik new. Caranya sama, namanya itu kita ganti dengan nama customernya, Arman, card ID-nya K-01, alamat Jalan Sutomo 1 Singaraja. Kemudian selling detail, sell layout-nya kita pilih item, kemudian payment is due-nya kita ganti in given of days dan balance due days-nya 30. Klik new. Oke. Nah, setelah semua kartu sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal hutang dan piutang. Caranya yang pertama, ini kita close dulu, kembali ke comment center. Pertama kita akan mencatat saldo awal hutang dagang terlebih dahulu. Caranya kita pilih setup, kemudian balance, klik supplier balance. Di sini kita pilih nama vendornya atau pilih nama suppliernya. Yang pertama adalah PT Sony. Kemudian klik add broadcast, tab. Nah, di sini sudah secara otomatis disetting ya, karena tadi kita sudah mengatur terlebih dahulu. PO-nya kita kosongin saja, date-nya kita ganti dengan tanggal neraca, yaitu tanggal 31 Desember 2002. Di sini saldo awal utang. Saldonya 10 juta. Ini text code-nya kita pilih yang not reportable atau not NT. Klik record. Kemudian OK. Selanjutnya kita pilih supplier PT Nasional. Untuk menginput data supplier dan customer sudah. Kemudian selanjutnya kita akan menginput data pegawai. Di sini ada data pegawai. Ini kita close dulu. Masuk ke card, kemudian ke card list, kita pilih employee. Klik new. Last name kita isi Timi. Card ID-nya P-Strip 001, alamat Jalan Erlangga 34 Singaraja. Klik new lagi. Oke, data pegawainya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan menginput data persediaan. Ini kita close. Nah, cara untuk mencatat data persediaan yaitu kita pilih ke menu inventory, kemudian kita klik item list. Kemudian kita pilih new untuk membuat data persediaan baru. Di sini item number-nya B-001. Name-nya televisi. Kemudian 3 ini kita centang semua. Centang. Karena di sini televisi, di sini untuk I buy this item kita isi dengan harga pokok televisi. Untuk I sell this item kita isi penjualan televisi, dan untuk I inventory this item kita pilih televisi. Kemudian untuk buying detailnya, text code ini kita pilih MT ya teman-teman, karena sepertinya di toko Cemerlang ini tidak menggunakan pajak.
selling detailnya juga sama, kita pilih MT, kemudian selling unit measure-nya kita ketikkan unit gitu. Klik new untuk membuat data persediaan baru. Kita pilih MT, kemudian selling unit measure-nya cemerlang ini tidak menggunakan pajak. Selling detailnya juga sama, kita pilih MT, kemudian selling unit measure-nya kita ketikkan unit gitu. Klik new untuk membuat data persediaan baru, klik OK. Setelah data persediaan ini sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal persediaan. Caranya gimana? Ini kita close dulu. Maka akan kembali ke comment center menu inventory. Karena di sini persediaannya itu beda-beda dan menggunakan akun yang berbeda-beda pula, jadi untuk menginput saldo persediaannya itu harus per item, satu per satu, kayak gitu ya teman-teman. Ini caranya kita masuk ke count inventory, kemudian di sini untuk nama barang televisi B001, count-nya diisi 40. Kemudian kita langsung klik adjust inventory. Di sini default adjust account-nya kita isi dengan televisi. Continue, opening balance. Nah, di sini tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Memonya saldo awal persediaan. Unit cost-nya kita isikan 1 juta sesuai di data perusahaannya. Klik record. Langkah selanjutnya adalah menginput transaksi yang terjadi di perusahaan itu. Gitu, langsung aja ya teman-teman. Untuk transaksi yang pertama, kita baca dulu. Hutang kepada PT Sony Inter dibayar. Berarti ini adalah pelunasan hutang ya teman-teman. Caranya yaitu masuk ke menu purchase, kemudian kita pilih pay bills. Nah, ini kas di tangan sudah suppliernya dari PT Sony. Memonya kita isikan pelunasan hutang. Tanggalnya tanggal 1 Januari 2003. Amount-nya berarti sesuai di sini total out-nya, yaitu 10 juta. Setelah itu kita klik amount applied sehingga muncul 10 juta dan kita klik finance charge agar Setelah itu, kita klik amount applied sehingga muncul 10 juta dan kita klik finance charge agar out of balance-nya ini 0. Jadi ketika kita membuat transaksi ini, pastikan out of balance-nya itu 0. Kalau misal nggak 0, berarti kita salah, kayak gitu. Nah, untuk kita mengoreksi apakah jurnalnya itu sudah tepat atau belum, kita bisa menggunakan tombol CTRL plus R. Nah, kayak gini. Jadi pelunasan utang itu jurnalnya kas kredit 10 juta, utang dagang debit 10 juta. Kayak gitu ya teman-teman. Ini udah benar, klik OK, kemudian record.